Qur'anan Arabiyyan. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. Yani saya katakan tadi bahwasanya bahasa Arab ini kalau bukan oleh karena Al-Quran akan hilang daripada permukaan. Hilang maksudnya tidak lagi terpelihara tata bahasanya seperti mana bahasa yang ada dalam Al-Quran. Tapi karena Al-Quranul Karim digunakan dengan bahasa Arab, kekal bahasa Arab ini menjadi bahasa internasional dan bukan hanya sekedar bahasa orang untuk bercakap, tetapi menjadi bahasa agama. Sehingga orang belajar Al-Quran, belajar agama. Belajar bahasa Arab, belajar agama. Karena tujuannya adalah untuk memahami Al-Quranul Karim yang dipilih oleh Allah dengan bahasa Arab. Dan coba perhatikan sekali lagi ya. Qal inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab supaya kamu paham. Artinya apa? Untuk paham Quran mesti dengan bahasa Arab. Tanpa memahami bahasa Arab, tak mungkin dapat paham seperti mana dikehendaki oleh bahasa Arab walaupun baca terjemahan. Terjemahan tak dapat memberikan persis sebagaimana sebutan itu maknanya pada bahasa Arab. Oleh sebab itu akan nampak beza orang paham Quran dengan bahasa Arab dengan orang paham Quran dengan bahasa terjemahan. Faham dong? Allah menyebutkan di sini la'allakum ta'qilun supaya kamu paham Quran dengan bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Jadi belajar bahasa Arab karena itu bahasa Al-Quran. Fil hadis dinyatakan sampai dijadikan bahasa orang syurga adalah bahasa Arab. Dan juga Nabi kita Nabi berbangsa Arab. Quran juga berbahasa Arab. Dan bahasa penghuni syurga juga bahasa Arab. Habib kita tak belajar bahasa Arab, kalau masuk syurga nak cakap bahasa apa, tak masuk syurga ke? Jangankan bahasa Arab, yang penting masuk syurga dululah. Jangan pikir bahasa apa, yang penting masuk dulu. Tak payah pikir bahasa. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Kami menceritakan kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad kisah terbaik. Apa coba bayangan kita kalau yang berkisah ini Allah? Alangkah luar biasanya kisah itu sehingga Allah sendiri berkisah, Allah sendiri bercerita. Dan tentunya tidak mungkin seagung Allah bercerita, ceritanya kosong, mustahil. Kalau orang-orang berilmu saja ceritanya itu berkesan dan bermakna dan bernas. Kalau Allah yang punya kisah, siapa boleh nak bayangkan luasnya makna yang Allah simpan pada kisah. Dan ini adalah tasyrif, penghormatan yang Allah berikan kepada kisah dan penghormatan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kisahkan. Siapa di sini yang dikisahkan? Nabi Muhammad SAW. Apa yang dikisahkan? Cerita tentang Nabi Yusuf. Siapa yang berkisah? Allah Subhanahu wa taala. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kisah terbaik. Maksudnya kisah terbaik di sini adalah bukan dibandingkan kisah Nabi Yusuf dengan kisah Nabi yang lain, kisah Nabi Yusuf lebih baik. Tidak begitu, karena semua ayat Quran terbaik dan tidak dibandingkan ada ayat lebih baik daripada ayat yang lain atau surat lebih baik daripada surat yang lain, karena ayat itu firman Allah, surat pun juga firman Allah, maka tidak boleh dibandingkan firman dengan firman mana yang lebih baik. Karena perbandingan itu akan menyebabkan rendahnya yang lain. Ini lebih baik daripada ini, berarti ini yang ini kurang. Mana ada firman Allah kurang satu daripada yang lainnya? Ianya adalah ingin merujuk, ini adalah kisah yang terbaik, mengandungi ibrah terbaik, mengandungi pengajaran terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal
qasas bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, seperti mana kami wahyukan Quran ini kepada engkau wahai Rasulullah Muhammad, wa in kunta min qablihi la minal ghafilin, yang mana engkau sebelum ini wahai Rasulullah Muhammad tergolong daripada golongan orang-orang yang ghafilin, tidak tahu. Yakni baginda Rasulullah tidak mengetahui apa yang berlaku pada kisah-kisah silam, tapi pada akhirnya baginda Rasulullah mengetahui karena Allah yang kisah, karena Allah yang cerita, karena Allah yang bagi tahu. Daripada mana kita tahu bagaimana siapa yang membela Siti Maryam, yaitu Nabi Zakaria? Allah yang kisah dalam Quran. Daripada mana kita tahu bahwasanya ada pernah berlaku satu ketika dahulu orang-orang anak muda yang dia lari daripada kejaran penguasa karena mereka beriman kepada Allah dan akhirnya bersembunyi di gua, yaitu kisah Ashabul Kahfi. Daripada mana kita tahu Allah yang kisah di dalam Quran? Dan pernah pun dijadikan sebagai satu bukti ketika orang-orang kafir Quraisy datang kepada Rasulullah. Hai Muhammad, aku tanya kepada engkau soalan-soalan. Kalau engkau jawab, aku akan beriman kepada engkau. Kalau apa soalannya? Coba ceritakan kepada aku tentang orang-orang muda dahulu yang yang bersembunyi di gua. Apa ceritanya? Dan ceritakan kepadaku tentang seorang penguasa dahulu yang menguasai bumi ini secara keseluruhan, yakni Dzulqarnain. Kan itu semua cerita. Nabi mengatakan esok aku bagi tahu. Bermakna waktu itu Nabi tidak mengetahui. Esok tak datang wahyu, lusa tak datang wahyu, sampai 15 hari. Baru turun wahyu dalam surat Al-Kahfi, maka diceritakan oleh Nabi kepada mereka. Walaupun pada akhirnya mereka tidak beriman, mereka dapat soalan itu, orang-orang Quraisy mengatakan, ini mereka dapat soalan bocoran daripada orang-orang Yahudi. Kata si Yahudi mengatakan, tanya kepada dia yang mengaku Nabi, kalau dia jawab soalan ini, maka dia Nabi, tentang Ashabul Kahfi. Dijawab oleh Nabi SAW. Awalnya Nabi tidak dapat menjawabnya karena belum turun wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Dan dengan demikian, hal-hal yang berlaku dahulu tidak diketahui, diberitahu oleh Allah kepada Nabi SAW yang akhirnya mengetahui kebenaran-kebenaran apa yang berlaku pada satu ketika dahulu yang sebahagian dipalsukan oleh pengikut-pengikut agama yang terdahulu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin id qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Permulaan kisah katanya, coba ingat apa yang dikatakan oleh Yusuf kepada bapaknya, kepada ayahnya. Wahai ayah kesayanganku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 planet, matahari dan bulan. Aku lihat mereka dalam keadaan bersujud. Kita hari-hari kalau lagi langit ini atau awan di tengah bersih, kita melihat pelbagai macam warna kelap-kelipnya bintang, dan itu banyak. Tapi ini Nabi Yusuf tengok hanya 11 sahaja. Seakan-akan tak ada lagi di atas ini planet atau bintang kecuali hanya 11. Dan ini yang menarik perhatian pada mimpi ini, yang selalunya di langit ini banyak bintang, tapi kali itu hanya terlihat 11 sahaja. Dan dilihat matahari dan juga bulan bersamaan pada waktu itu. Matahari, bulan, bintang. Ini semuanya kumpul. Untuk menunjukkan peliknya mimpi itu. Sukar untuk dilihat matahari dengan bulan itu bersama. Sukar untuk melihat bintang, sementara matahari ada. Tapi ini semuanya dilihat. Mataharinya ada, bulannya ada, bintangnya pun ada. Tak cukup bintang itu ada, bilangannya pun hanya 11, tak ada lain lagi. Lebih daripada itu, ra'aituhum li sajidin. Saya tengok mereka, bintang 11 tadi, kemudian mataharinya, kemudian bulannya, ra'aituhum li sajidin. Aku tengok mereka sujud.
Itu lagi memeranjankan, itu lagi pelik. Bagaimana dikatakan bintang itu sujud? Adakah berbentuk manusia kemudian sujud? Matahari adakah berbentuk manusia kemudian sujud? Terlepas daripada hakikatnya bagaimana bintang itu adakah meletakkan dahinya ke tanah atau sujud atau tidak, tapi difahami oleh Nabi Yusuf yang bermimpi kalau mereka adalah sujud kepada Nabi Yusuf. Dan perlu kita sadari bahwa planet-planet ini yang nampaknya kita hanya kalau bintang dan matahari terbit dan terbenam, mereka mempunyai bahasa tersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala dalam dialog mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa adinat li rabbiha wa huqqat," yakni idza as-samaa'u inshaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ketika langit itu terbelah dan langit mendengar perintah Tuhannya. Langit mendengar. Ya, ada dialog antara langit dengan Allah. Bukankah di dalam Al-Quran dinyatakan bahwasanya gunung Ganang itu bertasbih dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Daud, gunung bertasbih. Bukankah di dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya petir itu bertasbih juga kepada Allah Subhanahu wa taala? Idzan makhluk-makhluk yang kita nampak tidak melihat, tidak berbicara, tidak bergerak, mereka ada dialog dengan Allah, dengan Tuhannya. Dengan bahasa yang Allah letakkan kepada mereka yang tidak difahami oleh orang lain, kecuali orang-orang tertentu yang diberikan oleh Allah kelebihan untuk dapat berbahasa dengan benda-benda yang dilihat tidak berbicara. Dalam Sahih Al-Bukhari, baginda Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di atas mimbar yang dahulunya Nabi itu berkhutbah di atas jidhi'. Apa itu jidhi'? Pokok korma itu bagian bawahnya yang lebih dekat dengan tanah, dengan akar, batangnya pokok itu namanya jidhi', yang bagian bawah. Itu dulu dipotong, diletakkan di masjid Nabi untuk Nabi bersandar ketika menyampaikan khutbah. Maka ketika timbul ide untuk dibuatkan mimbar, maka Nabi berpindah daripada bersandar kepada jidhi' tadi, naik ke mimbar supaya memudahkan Nabi nampak jelas di hadapan orang, Nabi boleh berduduk di atas mimbarnya. Maka tidaklah lagi Nabi bersandar dengan jidhi' itu. Saat mimbar sudah dibuat, Nabi naik mimbar, jidhi' pun menangis. Suara tangisan jidhi', ini lagi mengherankan lagi, bukan hanya berbicara, menangis. Oh, mereka pun ada perasaan juga. Apa tangisannya? Macam air mata, macam manusia lah. Ya ikut caranya itu jidhi'. Manusia menangis dengan air mata, jidhi' menangis dengan caranya dia. Katanya rintihan suara tangisan itu mengganggu suara Nabi ketika menyampaikan khutbah. Bermakna yang dengar bukan Nabi seorang, yang lain pun dengar. Sehingga Nabi turun daripada mimbar menghampiri kepada jidhi' itu. Ditenangkan oleh Nabi SAW. Dalam riwayat yang lain, aku melihat Nabi mendengarkan telinganya, lepas itu Nabi mendekatkan mulutnya, telinganya, macam bercakap itu dengan jidhi'. La ilaha illallah. Sampailah itu jidhi' tenang. Katanya umpama seorang ibu yang menenangkan bayinya yang sedang menangis. Naik ke atas mimbar lagi, Nabi bersabda, itu jidhi' tadi tak tahan berjauhan daripada aku. Karena biasa disentuh oleh Nabi, kali ini tidak lagi menangis, sedih, tak dapat dipegang oleh Nabi SAW, tak dapat disentuh oleh Nabi SAW. Aku bagi dia pilihan. Imma dia kembali menjadi kurma dan berbuah sampai hari kiamat, atau dia menjadi pokok kurma di surga. Dia pilih untuk menjadi pokok kurma di surga, baru dia tenang.
Kata Imam Ahmad bin Hanbal ketika meriwayatkan tentang hadis ini, kalau tidak ditenangkan oleh Nabi akan menangis sampai hari kiamat.